sejahtera bagi kita semua. Biarlah pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita berdatang di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan pada saat ini kami boleh kembali berkumpul Tuhan untuk kami mau memuji menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan bersekutu kepada-Mu Bapa. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami melalui setiap kehidupan kami dan menyerahkan kehidupan kami, ujian-ujian kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau mulia.
indah, yang begitu dalam yang boleh kami nikmati dan rasakan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini apa yang sudah kami naikkan, pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Dan bila saat ini kami semua yang ada, yang mengikuti acara ini, kami boleh Tuhan Kau jamah, kami boleh Tuhan, bila Kau urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu Bapa yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila saat ini Bapa, buka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan boleh benar-benar Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, supaya benar-benar firman-Mu Tuhan boleh menjadi firman yang penuh kuasa, firman yang penuh dengan mujizat yang boleh menguasai setiap kehidupan kami. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam acara Mega, yang mana pada malam hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, jikalau kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita untuk bertemu kembali. Walaupun tidak secara tatap muka, tapi kita boleh bertemu kembali lewat online. Pada petang hari ini, firman Tuhan saya ambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Saya bacakan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara kekasih, ini adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius yang saat itu berada di Efesus. Rasul Paulus merasa dirinya sudah merasa tua, sehingga harus ada tongkat estafet untuk pelayanan berikutnya. Oleh sebab itu, dia perintahkan kepada Timotius yang masih muda untuk tetap siap memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, juga di mana saja Timotius berada. Saudara, kita tahu pada waktu itu di Efesus itu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang hanya mengenakkan telinga, yang hanya mengenakkan daging, dan Rasul Paulus perintahkan kepada Timotius sebagai anak asuhannya, anak rohaninya, untuk menegur jemaat-jemaat supaya mereka menegur yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Dan itulah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus, supaya Timotius ini benar-benar siap untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Boleh mengajar, boleh menegur dengan sabar, boleh menegur dengan kerendahan hati, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh Timotius itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, di sini dikatakan waktunya, baik waktu itu baik, tidak baik, tetap memberitakan firman Tuhan. Saudara, ada waktu yang baik, di mana ketika kita mengadakan reuni sekolah, kita bertemu dengan teman-teman, atau reuni keluarga, kita bisa bertemu dengan keluarga yang sudah lama nggak pernah jumpa, kita bisa bersaksi kepada mereka, sehingga waktu kesempatan yang baik itu kita bisa memberitakan firman, kita memberikan kesaksian kepada mereka, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Saudara, banyak kesaksian. Juga waktu-waktu ketika waktu yang tidak baik. Kita juga bisa memberitakan firman Tuhan. Pada waktu hal-hal yang baik, kalau kita memberitakan firman Tuhan, itu sih biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada waktu yang tidak baik, kita tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Ketika kita dalam waktu kesulitan,
kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yakin Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Saudara, pada waktu ibu saya dipanggil Tuhan, saya kedatangan teman saya. Dia katakan, siapa yang melayani mama? Siapa yang membimbing mama? Saya katakan, saya bimbing sendiri. Saya tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Saya bimbing sendiri. Dia katakan apa, saudara? Tolong, aku bimbing no mami. Saya katakan, iya. Saya katakan, iya. Saya bimbing mami. Dia teman dekat saya, maminya saya kenal sejak saya kecil. Ketika sudah selesai semua urusan saya layani maminya. Maminya memangnya orangnya agak unik, saudara, agak rewel. Ya, tidak semua orang bisa diterima. Tetapi saya ajak nyanyi yang muda-muda, haleluya 12 kali. Saya ajak nyanyi, dia mau nyanyi. Padahal biasanya sulit sekali. Tapi dia, saudara, saya ajak nyanyi, dia mau nyanyi. Anaknya, senang sekali, saudara. Sampai akhirnya, beberapa saat kemudian, 4 bulan kemudian, ibu ini dipanggil Tuhan. Ketika dipanggil Tuhan, saya tidak ada. Saya berada di Solo. Saya ditelepon oleh anaknya. Mami dipanggil Tuhan, kue nang di, cepat mulai yo. Saya sebetulnya mau bermalam di Solo, tapi karena ada berita duka, saya langsung kembali pulang ke Tuban. Tapi puji Tuhan, saya boleh bersyukur, semuanya boleh berjalan dengan baik. Waktu disemayamkan saya lihat wajahnya makin cantik dengan tersenyum. Ya, saya katakan kepada anaknya, Mami sudah berada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu-waktu yang sulit pun kita harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita memberitakan firman, siap memberitakan firman, mental kita harus siap. Penting, saudara, mental itu, saudara. Kalau kita sudah siap mental, kita menjadi orang yang pede, tidak minder. Kalau bertemu dengan orang-orang yang biasa kita ketemu ya enggak masalah, tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang belum pernah kita ketemu, kalau kita enggak siap mental, kita akan kesulitan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah siap dengan mental, maka kita menjadi orang-orang yang percaya diri, berani untuk memberitakan firman Tuhan. Mental ini, saudara, sangat penting di dalam kehidupan kita kalau kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya ambil contoh di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11, ya, di mana kita tidak usah baca, saya ceritakan aja. Pada waktu itu terjadi peperangan antara orang Filistin dengan orang Israel. Orang Filistin berada di bukit sebelah kanan, orang Israel berada di bukit sebelah kiri dengan dibatasi oleh lembah. Saudara, kita tahu orang Filistin itu selalu meneror orang Israel. Pagi, siang, sore selalu diteror, mentalnya dijatuhkan oleh orang-orang Filistin yang orang Filistin punya jagoan namanya Goliat. Goliat itu tiap sore, tiap pagi selalu meneror orang Israel, sehingga nyali orang Israel itu menjadi ciut, ya, menjadi kecil. Saudara, mental kalau pemain olahraga itu loh, kalau kalah mental sudah gampang ditaklukkan. Kalau kita melihat pertandingan bulu tangkis terutama, kalau mentalnya sudah jatuh, tinggal ngambil, rasanya kok gampang sekali begitu. Jadi kita harus siap mental. Di mana pada sore ini kita melihat, ya,
orang Israel diteror mentalnya oleh bangsa Filistin. Kita melihat di 1 Samuel 17, saudara. Secara manusia, diteror terus, saudara. Ciut nyalinya. Tapi kita melihat di sini, ayat yang ke-11, saya bacakan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, kita tahu Goliat itu tingginya 3 meter. Pakaian perangnya beratnya 57 kilogram. Bayangkan, saudara, kalau orang biasa kan melihat Goliat sudah melihat ke atas gini, saudara. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang Filistin. Mereka meneror mental bangsa Israel, sehingga bangsa Israel merasa ketakutan. Untung ada Daud yang diperintah oleh bapaknya untuk melihat saudara-saudaranya yang berperang bersama-sama dengan Saul. Tapi kita melihat, pertama kali Daud tidak diperhitungkan. Tetapi ketika bertemu dengan Saul, Daud berkata, saya adalah penggembala, biasa di ladang. Kalau domba-domba saya menghadapi ancaman, saya maju duluan. Beruang, harimau, itu sudah saya kalahkan. Saudara, ketika itu Saul mengizinkan, dulunya tidak mengizinkan, tapi akhirnya mengizinkan. Dan Daud maju berperang melawan Goliat. Waktu dikasih pakaian perang, karena tidak biasa pakai pakaian perang, ya kesulitan berjalan. Tapi Daud katakan, dilepas semuanya, dia maju berperang melawan Goliat, saudara. Goliat merasa dirinya paling besar, ya tingginya 3 meter, melihat Daud yang kecil, tapi Daud katakan, kamu perang bawa tombak, aku perang melawan engkau dengan nama Tuhan. Pakai umban, saudara, dihantam pas dahinya, dan dahinya pecah, sehingga Goliat meninggal dunia. Secara logika tidak masuk akal, tapi karena ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa menolong Daud. Ya, pakai umban, saudara. Tidak masuk akal secara manusia, tapi itulah cara Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Saudara, Goliat dikalahkan oleh Daud. Dan mental bangsa Israel, tentara Israel bangkit kembali. Mereka mengejar orang-orang Filistin dan banyak pampasan perang yang dibawa. Dan Goliat dipenggal kepalanya. Saudara, mental itu sangat penting. Mari kita persiapkan mental kita ketika kita mengajar. Yang kedua juga masalah materi. Kita harus bisa menguasai materi. Kita kuasai materi penginjilan kita. Supaya kita kalau mendapat pertanyaan, kita bisa menjawab dengan baik. Bisa menjawab yang memuaskan mereka. Kalau kita tidak bisa menguasai materi, kita tidak mungkin bisa menginjil dengan baik. Kita kuasai materi. Kita harus banyak wawasan, banyak membaca. Kalau kita tidak pernah membaca, kita tidak punya wawasan yang luas, kita kesulitan untuk menginjil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari saudara kekasih, banyak sekarang buku-buku referensi. Sekarang ada HP canggih ya, komunikasi canggih, kita bisa download aplikasi-aplikasi yang bisa menolong kita. Tapi mari kita belajar pada sore hari ini. Firman Tuhan perintahkan kepada Timotius untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu juga berlaku buat kita, anak-anak Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Siapkah kita? Mari kita siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja, lewat hidup kita, supaya hidup kita boleh menjadi berkat buat mereka.
Kiranya firman Tuhan yang pendek ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini menghadapi pandemi yang selesainya kapan kita tidak tahu, kita tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan yang pendek ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau pada petang malam hari ini Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami semua anak-anak-Mu, supaya kami anak-anak-Mu siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun pada waktu susah, pada waktu mudah, pada waktu sulit, kami tetap untuk selalu memberitakan firman Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu tidak hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ucapan syukur kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.